gimana kita masih mau buka toko lagi? Supply-nya aja akan putus dalam waktu berapa tahun yang akan datang. Terus dokter bilang, lu mah nggak ada obatnya ini. Lu mau pakai apapun nggak bisa. Lu tinggal tunggu waktu aja. Yang orang lain bilang, ini sayur nggak mungkin lah tanam di Tangerang, gila apa? Begitu panas, ini sayur cocoknya di puncak. Saya bilang, saya coba ya di Tangerang. Saya coba tanam di pabrik saya sendiri, tadinya pabrik CD, sekarang dijadikan greenhouse gitu Pak ya. Haleluya, shalom para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama saya kembali Leonardo Syamsuri. Kali ini kita bicara di dalam podcast Today's Message. Dan kita akan bicara satu topik yang luar biasa. Bersama saya sudah ada narasumber yang dahsyat, Pak Hartawan Wirawan. Apa kabar Pak? Baik Pak. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai transformasi bisnis. Bagaimana seorang pengusaha seperti Pak Hartawan Wirawan atau sering dipanggil Pak Wir itu mengalami transformasi bisnis yang menurut saya sebuah perubahan yang dahsyat, tidak mudah dan nggak gampang memang dan perlu perjuangan. Nah, hari ini kita akan banyak berdiskusi dengan beliau. Nah, Bapak, saya kalau tidak salah Bapak sebelumnya kan ada usaha Distara tuh. Distara kan bisnisnya dari Sabang sampai Merauke, berurusan dengan musik, ya kan? Dan itu sudah cukup lama. Termasuk saya punya kartu member, gitu. Saya pernah beli, gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba Bapak melepaskan bisnis Distara waktu itu. Nah, kenapa Bapak lepaskan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya, bagaimana rasanya waktu Bapak melepaskan bisnis Distara itu? Waduh. Itu kalau balik ke sejarah lagi mah kalau bisa jangan terulang ya Pak ya. Gitu ya? Itu satu sedih yang luar biasa terus terang. Cuman waktu itu kita memutuskan kita stop. Nggak produksi, maksudnya tutup toko-toko Distara itu. Pada tahun 2013-14 itu kita sudah mengalami mesin-mesin yang untuk produksi di pabrik CD-nya itu. Pabrik mesinnya sendiri udah pada tutup di luar negeri. Jadi bukan karena bisnisnya nggak jalan ya? Bukan. Tapi karena perusahaan yang mensupport nggak bisa ya? Yes, pabrik mesin untuk bikin CD-nya, pabriknya sendiri di Eropa itu 99% sudah tengkurap, udah tiarap semua. Udah tidak bisa supply kita spare part-nya. Malah kita di pabrik sendiri, mesinnya itu dari yang 9 unit mesin dikanibal. Jadi udah tinggal 3 mesin yang masih berjalan. Nah, dengan ada itu kita udah pikir gimana kita masih mau buka toko lagi, supply-nya aja akan putus dalam waktu berapa tahun yang akan datang. Sedangkan kalau sewa toko kan itu mesti kontraknya kan 5 tahun ke depan. Jadi mau nggak mau ya udahlah, mumpung udah nggak ada supply spare part-nya, mumpung ini hari kontrak selesai di toko-tokonya sendiri, ya udah kita putusin semua kontrak kita akhir-akhir 2015. Kita tutup semuanya, reserve sebagian uangnya untuk persiapan bisnis yang akan datang. Gitu. Iya. Tapi menyesal nggak tuh Pak waktu itu? Aduh, sedih Pak. Sedih ya? Sedih Berarti sekali. itu banyak PHK orang dong ya? Oh iya, kita almost waktu itu ada hampir 1.800 karyawan Pak. Begitu di ya? PHK. Di PHK ya? Iya, sedih banget Pak. Sampai malam-malam negotiate sama karyawan bagaimana. Kita kenapa mesti tutupnya? Untung banyak kan karyawan kita yang kerja udah 10 tahun, 15 tahun. Mereka mengerti, mereka maju bersama kita, sekarang tutup bersama kita juga. Banyak yang masih nggak jahat lah, maksudnya mengerti kita punya situasi, malah mau support kita. Ya udah Pak, kalau gitu kita begini aja, kita malah negosiasinya itu secara PHK-nya itu sangat-sangat smooth sekali, banyak disupport oleh mereka. Sebagian kita juga malah offering mereka kerjaan kepada teman-teman yang masih yang kan kita sesama retail kan ada teman-teman juga yang perlu tenaga kerja yang retail ini. Malah kita teleponin, ayo lu kerja di sini, ini orang bagus nih, ini orang bagus. Jadi mengarahkan mereka ya. Jadi, tokonya ada berapa banyak waktu itu Pak yang wah, kalau waktu lagi peaknya sempat 258 cabang Pak, seluruh Indonesia Pak. Luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke waktu itu. Ngeri nih. Waduh, saya bisa bayangkan keputusan yang sangat berat ya. Apalagi sebagai pendiri, pengusaha, memulai usaha itu bukan
usaha jelek dan bagus, cuman karena nggak bisa supply ya Pak ya. Oke, luar biasa. Ini yang namanya kehidupan ya, dinamika kehidupan ya bersama Tuhan. Oke, nah yang berikutnya nih Pak, saya pernah dengar Bapak kalau nggak salah pernah kena sakit. Ya, benar. Nah, boleh nggak Bapak ceritain sakit apa dan gimana sembuhnya? Nah, pada waktu 2015 kita tutup di Stara, pada tahun 2012 saya tuh semacam kayak kena stroke, Pak. Oh, mungkin karena stres kali. Karena bisnisnya turun terus ya, Pak ya. Nah, kena stroke 2012 itu sampai saya sempet otak sebelah kiri tidak punya saluran darah. Jadi mampet. Jadi kalau kita otak sebelah kanan ada saluran darahnya, ada cabangnya, kiri itu nggak ada, mampet. Waduh. Jadi dari bawah saluran leher sini, ini nggak ada saluran, sebelah kanan ada. Kalau orang bilang itu udah pian sui, udah separo. Padahal enggak, saya masih tetap bisa jalan, kaki kanan masih normal. Cuman hanya kalau di MRI sebelah kiri nggak ada darahnya, hitam, sebelah kanan merah gitu. Berarti ada darahnya. Ada oksigen dong kalau begitu. Nggak ada oksigen, nggak ada cairan. Waduh, prinsipnya. Itu mujizat itu Pak, bisa begitu keadaannya. Artinya Bapak bisa stay still alive dengan kondisi begitu, itu mujizat itu. Iya. Terus dokter bilang, lu mah nggak ada obatnya ini, lu mau pakai apapun nggak bisa, lu tinggal tunggu waktu aja. Aduh, ditunggu begitu kan ngeri Pak. Terus saya bilang, kenapa begitu Dok? Kamu lihat kamu punya darah, kolesterol kamu 387. Haleluya. Kamu punya kencing manis 248. Waduh. Padahal mentoknya 100 kan Pak. Waduh. Darah tinggi kamu 187. Atasnya, bawahnya 120. Oke. Itu mah udah sebentar lagi kata dokter. Kamu punya asam urat 15,7. Waduh. Di atas 5 kemana-mana. Lelaki itu maksimum 7 loh Pak. 7. Ya? Saya 15,7 Pak. 7-nya masih nyampel, cuman tambah 15-nya. Nah 15,7, terus saya punya kencing manis, kolesterol, darah tinggi, asam urat. Nah prinsipnya itu semua ada lebih dari batas. Dokter bilang tinggal tunggu waktu. Saya penasaran Pak. Saya pikirannya aduh. Masa sih kita tinggal tunggu aja begitu ya? Dalam hati kan, masa sih saya nggak bisa pakai uang untuk baikin gitu loh. Nah dicek sampai MRI, sampai ke Singapura, keliling dunia ke dokter manapun, semua hands up. Lu balik aja deh, tinggal tunggu aja dah. Terus ketemu dokter Terawan yang jadi menteri ya kemarin. Nah dokter Terawan bilang, lu besok langsung ambil tindak. Orang biasa tunggu saya 1-2 tahun, minimum 6 bulan. Kamu nggak bisa. Ini ASAP, urgent. Kamu besok bisa nggak jalan, separuh badan bisa lumpuh katanya. Ini hari masuk rumah sakit. Saya langsung malam itu masuk rumah sakit, besok harinya ditindak Pak. Waktu ditindak, saya disambungin otak sebelah kiri itu ditumbuhin saluran darah baru. Hebat, dokter Terawan saya nggak bisa ngomong jelek dah. He is good, gitu super. Ya? Luar biasa. Dengan ditambahin itu, saya pas habis dioperasi selesai, dokter bilang, kamu melek, coba lihat saya. Waduh, saya lihat dia. Dok, ini semuanya kok jadi bagus banget, mengkilap bener, cerah bener, hijaunya lebih hijau, ini. Dokter bilang, ya itu proses, kamu sekarang udah sembuh prinsipnya. Saya seneng banget, saya sampai peluk dokternya. Terus udah 3 bulan lagi, saya dicek lagi di MRI. Ternyata mampet lagi. Wah. Jadi yang kanan tetap ada, yang kiri nggak ada jalannya. Jadi memang udah nempel lagi gitu saluran. Terus saya tanya dokter Terawan, Dok, gimana dok? Sekali lagi dok. Nggak bisa. Saya punya obat kalau kedua kali kamu begini, kamu pasti meninggal. Saya cuma bisa sekali tolongin kamu. Waduh, itu posisi yang tidak ada harapan. Wah, gimana coba? Nggak ada dokter yang bisa baikin lagi. Tinggal tunggu waktu. Terus saya bilang, kenapa saya bisa begini dok? Kalau menurut saya ini penyakit orang kaya. Orang yang kayak begini nggak banyak katanya. Ini kamu terlalu hidup enak, terlalu penyakitnya memang gara-gara kamu orang kaya, makan enak, hidup enak. Katanya kalau orang Chinese bilang itu penyakit TBC Pak. TBC, apa tuh Pak? Terlalu banyak cia. Nah, dengan ada itu dokter saya bilang, gimana dong kalau kayak begini dok? Masa saya tinggal tunggu aja? Kamu percaya satu lah. Ada 2. 1, kamu percaya yang di atas. 2, kamu robah gaya hidup kamu, gaya makan kamu. Kalau kamu bisa robah, siapa tahu kamu masih bisa ketolong. Dari situ saya insyaf, mulai percaya bahwa yes, bukan hanya kita hidup sendiri lagi. Ada sesuatu yang di atas kita yang meng-guide kita untuk hidup
lebih sehat, lebih baik daripada sekarang. Uang bukan segala-galanya, Yes. hanya kesehatan adalah segala-galanya. Dari situ saya mulai berubah, mulai makan. Tadinya saya pemakan daging. Satu hari Sekarang tuh jadi daging bisa 3 porsi tuh, steak tuh namanya tuh. luar Nggak biasa. cukup cuma 1-2 tuh. Wah. Daging kambing, sop kambing, apapun saya makan. Pokoknya yang Pokoknya daging, enak-enak. iya. Ya. Nah dari situ saya mulai coba makan sayur. Ah, Nah coba makan sayur, ternyata saya punya kondisi lebih baik. Oke. Dari situ mulai saya berpikir bagaimana ya kalau sekarang saya mulai masuk ke dunia sayur. gitu Oh, loh. dari situ makanya Iya. Bapak beralih dari main musik sampai akhirnya ke pertanian. Yes. Jadi Bapak sekarang menggeluti usaha yang berbeda sama sekali sebelumnya. Yes. Dan ini betul-betul bukan cuman banting setir ya, is a totally different Direction. Iya, bahkan field game-nya juga udah beda ya, cara mainnya udah beda, cara bisnisnya ya Yes, Pak ya. yes, Di pertanian ya Pak ya. Yes. Wow, ini menarik sekali ya. Luar biasa. Nah, dari musik langsung jadi petani itu dia. yang parah gitu. Itu dia. Nah, menurut saya berapa lama Bapak akhirnya menerjuni atau menekuni bisnis pertanian ini, Pak? Tentu kan nggak mungkin langsung ya, Pak ya. Oh, langsung masuk pertanian. Tapi kan karena kesehatan awalnya dipicu oleh karena kesehatan, mulai makan sayur, akhirnya tertarik. Iya. Nah, bisa diceritakan nggak Pak, waktu awal Bapak masuk ke dalam pertanian itu gimana tuh Pak? Waktu mulai masuknya saya mulai belajar sendiri lah, maksud belajar di YouTube, di mana-mana baca buku untuk menjadi petani, belajar tanam sayur sendiri, belajar ini. Cuman waktu itu belajar tanam sayurnya itu sayur hidroponik Pak yang pertama-tama. Terus gagal, nggak sukses. Belajarnya teori begini dari YouTube, teori begini dari buku. Kacau dah pokoknya banyak By the way, teori. latar belakangnya ada nggak pertanian? Nggak ada? Saya adalah finance Pak. Oh, haleluya. Keuangan Saya ya. backgroundnya finance, saya kerja di Citibank zaman dulu. Oh, Ya, dahsyat ini. Sampai keluar ini hari jadi produser musik dan baru mulai masuk ke pertanian. Jadi Woi. nol bener nih Mbak. Wow, oke, terus? Habis belajar, coba-coba tanam, ternyata nggak sukses. Maksudnya banyak gagalnya daripada jadinya. Terus saya penasaran, saya bilang saya kontak ke university, ke IPB, ke Gajah Mada, ke Erlangga. Sendiri lakukan? Sendiri, tanya. Ada nggak yang namanya hidroponik? Saya suka nih makan sayur hidroponik, lebih enak daripada yang organik gitu. Oh nggak ada. Kami sampai waktu itu belum ada namanya hidroponik. Tahun berapa tuh Pak? 2012-an. 2012-an, oke. Masih belum populer lah, masih organik lah zamannya. Ya saya bilang ya udah, saya coba kontak, saya punya teman-teman di luar negeri yang namanya ya galangan Yahudi kayak gitulah. Coba ada bisa kenalin saya nggak gitu. Ada yang kenalin, akhirnya kita belajar di luar negeri sampai keliling beberapa negara Pak. Di sana saya diajarin belajar tanam hidroponik, belajar tanam organik, sama belajar makan dan minum cara raw food terapi yang untuk bisa baikin badan kita. Itu dari mana? Israel belajarnya? Ya, Atau beberapa negara lah Pak. Berarti boleh dibilang Bapak ini semacam pionir juga dong di hidroponik? Waktu itu hidroponik udah ada, cuman skala rumah tangga. Oke. Skala bisnis yang besarnya masih pemainnya Belum. sedikit sekali. Oke, Saya mulai dari situ, habis belajar keliling-keliling, saya udah ngerti sedikit. Sampai kita juga sempat jadi petani loh, keliling-keliling ke luar negeri, gitu. kemana, ketokin pintu petani-petani yang di sana. Mau nggak kita mau lihat-lihat nih, boleh nggak masuk untuk lihat, pelajarin begini-begini. Wah, sampai belajar lah di sana ya. Berarti kalau begitu menjadi petani dalam artian Bapak mengikuti Terjun prosesnya. Oh iya, jadi wah. petani. Tampang kecil gini, Mantap. setir traktor yang gede-gede begitu dong Pak. Luar biasa. Biasanya ngatur mixer ya. Wah. Benar, oke. benar. Oh gitu. Jadi Berapa lama itu Pak belajar begitu Pak? Lama Pak. Habis keliling-keliling itu 2 tahun sendiri eksperimen apa segala. Balik saya keliling Indonesia Pak, dan sampai ke Wonosobo, sampai kemana, lihat petani-petani yang di Indonesia sampai di mana dia punya levelnya. Karena yang saya belajar itu very high tech, high tech banget, smart greenhouse, pakai teknologi, pakai komputer. Yang di Indonesia itu tradisional banget, yang boleh bilang udah ketinggalan 20 tahun lah. Iya. Nah dari situ saya pelajarin di Indonesia punya pertanian sampai di mana. Kenapa pertanian Indonesia nggak bisa maju? Karena selama ini bergenerasi itu bukannya maju, malah jadi banyak petani malah
keluar brain drain pada Iya, ke luar negeri semuanya. Iya, iya. Muda-mudanya pada nggak mau jadi petani di kampung-kampung karena dianggap nggak ada duitnya. Saya bilang kenapa di luar negeri petani banyak duitnya malah kaya-kaya. Iya. Kok di Indonesia miskin-miskin? Nah ternyata gapnya adalah di teknologinya. Teknologi. Jadi bukan punya hati aja, mereka juga nggak ada teknologi, nggak bisa menghasilkan yang konsisten, yang bagus, malah dibodoh-bodohin sama maaf-maaf tuh banyak kan yang tengkulak-tengkulak yang cuman hanya borrowin duit, peres mereka gitu ya. Dari situ saya belajar, wah berarti saya mesti ngerti pertaniannya sendiri secara ilmunya. Kedua mesti ngerti teknologinya. Baru saya bangun namanya greenhouse Pak. Saya bangun greenhouse lab, smart greenhouse laboratorium. Saya bangun greenhouse selama 5 tahun saya nggak dagang. Di dalam greenhouse itu kita tanam beribu-ribu macam-macam bibit. Wow. Bibit yang tidak bisa di daratan panas berkembang. Saya coba dengan pakai greenhouse di style climate, di style temperature, style humidity. Pakai bikin program-program kayak gitu untuk bisa menanam yang namanya orang biasa tanamnya di puncak tempat dingin. Saya tanamnya di daratan yang panas di Tangerang. Luar biasa, dahsyat ini Pak. Jadi rupanya dulu ngatur-ngatur mixer, ngatur-ngatur rekaman, sekarang ngatur temperature. Pakai komputer yang mirip ya Pak ya. Luar biasa ya, luar biasa. Nah di dalam perjalanan Bapak membanting haluan begini dari Distara sampai ke pertanian greenhouse begini Pak. Apa pengalaman Bapak bersama dengan Tuhan? Hal-hal ajaib apa sih yang Bapak pernah ngalamin, yang Bapak lihat gitu ya? Karena saya yakin kalau saya dengar begini, kayaknya Bapak masuk pertanian itu nggak ada planning kan sebenarnya? Nggak ada. Dan Cuman saya feeling. yakin, ya feeling toh. Tapi saya yakin sebagai anak Tuhan dan saya sebagai hamba Tuhan, saya yakin ada tuntunan Tuhan nih, iya kan? Yes. Nah, jadi saya mau tanya, keajaiban apa yang Bapak lihat? Miracle apa sih yang Bapak lihat di dalam perjalanan Bapak dalam beradaptasi ke pertanian ini? Ada nggak Pak? Kalau ada boleh sharing Pak. Banyak Pak. Salah satu waktu saya bilang, saya mau masuk ke pertanian. Pertanian kan ada banyak kategori Pak. Ya. Pertanian yang agriculture, tanam beras, tanam ubi segala. Atau pertanian tanam ayam, tanam piara ayam, piara sapi, piara kambing. Atau horticulture yang buah dan sayur. Nah waktu saya mulai menjejaki untuk belajar namanya piara ayam Pak. Saya di perjalanan sampai bisa mendadak ke tempat pendidikannya, belajarin ayam sama grup-grup besar gitu. Katanya anak angkat lah, bapak angkat punya konsep gitu. Kita lagi negotiate. Pas pulang ya, saya bisa kena hujan besar, kena ini sampai nggak bisa jalan sampai 4 jam Pak. Saya diem di jalanan. Okay. Berarti dengan indikasi istri saya bilang, ini kayaknya kita nggak disetujuin nih kelihatan ini sampai kena accident begini, macet total semuanya di tol itu. Nah, itu salah satu. Kedua, waktu saya mulai masuk ke dunia sayur-sayur, ternyata banyak sayur yang orang lain nggak bisa tanam, saya bisa tanam. Yang orang lain bilang ini sayur nggak mungkin lah tanam di Tangerang, gila apa? Begitu panas, ini sayur cocoknya di puncak. Saya bilang saya coba ya di Tangerang. Saya coba tanam di pabrik saya sendiri. Tadinya pabrik CD, sekarang dijadikan greenhouse gitu Pak ya. Nah saya tanam, eksperimen gini segala. Jadi. Terus kedua, udah jadi sayurnya. Saya punya sayur. Pertama-tama pahit Pak. Coba saya bilang, masa sih sayur nggak bisa manis? Pasti ada teorinya. Saya pelajarin lagi. Akhirnya itu saya setel-setel dengan nutrisi campurannya A, B, mix apa segala. Sayur saya bisa manis, bisa garing. Luar biasa. Nah, bisa lebih gede daripada yang tempat lain tanamnya. Saya bilang berarti ini udah bukan nature lagi nih. Computer change the world gitu. Tuhan di belakang saya yang kasih saya ilham. Mantap. Supaya bisa menjadi sesuatu ini yang bisa bikin orang doyan sayur nih Pak. Nah benar Gitu ya? Pak. Banyak bayi-bayi atau anak-anak artis ya, maksudnya anak-anak yang muda biasanya nggak doyan makan sayur. Saya kasih makan sayur, saya bilang, waduh Pak, enak bener ya. Saya nggak doyan makan sayur, kok jadi garing ya sayur Bapak ya. Kok juicy, nggak ada seratnya, enak, wangi gitu loh. Nah dari situ yang membuka saya, wow, ini satu kemungkinan mungkin saya diberkati gitu. Iya, Tuhan lah itu sih, kayaknya bukan mungkin lagi tuh ya, kayaknya memang Tuhan bekerja ya. Keempat Pak, waktu kita tanam melon, waktu melonnya udah jadi, itu manisnya luar biasa. Manisnya luar biasa. Ternyata dengan ramuan kita, nutrisinya kita campur, kondisinya sama, harus melon saya yang ditanam dibanding petani yang biasa tanam melon.
Saya punya manis kalau dihitung bricknya, kan manis ada bricknya Pak ya. Iya, iya. Rata-rata melon 9-10 bricknya. Oke. Saya punya bisa 16 Pak. Manisnya bukan main, mentoknya 20 Pak. Oke. Jadi itu manisnya saya bilang, ini melon udah kayak Jepang punya melon nih, enak bener ya. Terus saya bilang, kurang alkoholnya nih, rasa fermentasi kurang. kurang. Saya setelin lagi, jadi Pak. Woi. Bisa kayak makan durian tuh ada wangi-wangi alkoholnya. Ah. Ini yang saya pikir, Wah. something yang bikin saya tangan hijau gitu loh. Mendengar ceritanya aja bisa ngiler nih. Luar biasa. Dahsyat ya. Itu Tuhan bener-bener di belakang saya. Gitu Terus ya. kedua juga memang susah pertama 5 tahun itu waktu kita bikin greenhouse lab kan kita nggak jualan. Gagal kita perbaikin, gagal kita perbaikin. Cuman selama 5 tahun susah itu, saya walaupun nggak ada gaji, nggak ada income, 5 tahun Pak, bener-bener eksperimen keluar duit terus, nggak ada ini. Saya masih bisa hidup loh, masih hidupnya tenang, nggak grogi, nggak sampai melarat banget lah ibaratnya. Itu yang Tuhan bilang, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Benar. Saya belajar dari Bapak dulu tuh katanya bilang, Tuhan tidak mau Anda miskin, Tuhan mau Anda kaya. Nah, saya bilang walaupun saya nggak ada income, saya masih bisa hidup seperti orang kaya Pak. Yes. Nah itu mungkin. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak seperti Yes. dunia berikan. Mantap Pak. Yes. Wow. Jadi memang di sini kita bisa melihat unsur keterlibatan Tuhan ya Pak ya. Memang kalau di dalam peralihan bisnis seperti begini, saya bisa ngebayangin sih betapa sulitnya dalam hal seperti gini ya. Berat Pak, berat. Ya. Jadi Bapak belajar selama berapa tahun? Belajar 1-2 tahun, terus eksperimen di lab 5 tahun, ya 5 tahunan lah kurang lebih Sebelum dipasarkan. sebelum dipasarkan. Kalau sekarang Sebelum sudah dapat mulai duit. dipasarkan ya. Sudah dipasarkan hampir 3 tahun. Udah hampir Jadi 3 saya total tahun, 8 tahun Pak. Wow. Wow. Sedangkan Bertahan. Bapak bisnis berapa tahun dulu di Setara? Di Setara 30-an tahun lebih Pak. Dari tahun 86 sampai 2015 ya 30 tahunan lebih Pak. Saya bisa ngebayangin orang yang berbisnis sudah 30 tahunan, udah mengakar kuat, disuruh pindah bisnis yang beda jauh. Saya yakin jawabannya bukan dari Tuhan dan gak akan mau. Iya. Begitu ya Pak ya? Benar Pak. Tapi ini adalah suatu bukti nyata bahwa orang yang sudah 30-an tahun di bisnisnya, Yang bagus ngerti, income-nya. kalau enak. menurut saya, yakin saya Bapak tahu dari A to Z. Yes. Detailnya semua tahu, artis apa semua ya Pak ya. Sampai pabriknya pun juga ngerti bikin CD-nya. Makanya sekarang tiba-tiba harus ganti haluan. Dari nol. Ya, bukan karena usahanya menurun. Iya toh Pak ya. Tapi ambil keputusan untuk stop. Iya. Nah, waktu Bapak ambil keputusan untuk stop, itu karena Bapak melihat memang nggak ada future atau Bapak sendiri punya conviction tertentu di hati. Ada nggak begitu? Enggak sih, itu purely memang lihat udah nggak ada future aja Pak. Oke, jadi secara keuangan kemungkinan kita udah nggak bisa tahan lagi nantinya. Another 5 years udah no future, udah cut aja. Cut loss sekarang daripada nanti baru cut loss. Berarti waktu Bapak cut loss begitu, nggak ada orang yang kasih ide untuk cut loss ya? No. Bapak sendiri ya? Yes. Wah, itu sih butuh keberanian itu Pak. Yes. Dan Karena pegangannya cuma satu Pak. Karena di Chinese orang tua saya pernah ngomong, kalau Anda berani naikin sesuatu barang atau bisnis Anda dari nol jadi sukses, Anda harus berani turunin. Anda jangan keburu udah bangkrut baru diturunin sama orang. Itu pegangan saya Pak. Oh, itu wisdom of the Yes. old itu ya. Yes. Wisdom orang tua ya. Jadi tuh dengarkan para pemirsa, ini luar biasa. Kalau perlu Anda kasih komen, kasih like di Anda waktu menyaksikan ini, luar biasa. Jadi berani mengangkat sampai sesuatu berhasil, tapi juga berani menurunkan sebelum orang lain yang menurunkan. Betul. Wah, ini insight yang luar biasa. Dan itu memang butuh nyali ya Pak ya. Oh, yes. Butuh nyali ya. Itu awal-awal waktu berhenti begitu ada rasa takut nggak sih? Bukan takut Pak, rasa kayak power syndrome Pak. Ah, Bapak ngebayang tuh Pak. Bisa sih, bisa Setiap dibayangkan. bulan kita dapat income sekian, mendadak masuk ke kantor, loh udah nggak ada income, nggak ada pegawai, nggak ada yang kerja. Gimana rasanya Pak? Kayak kosong, kayak orang nggak berguna, kayak orang bangke lah ibaratnya. You can do nothing. Makanya ya nggak bisa apa-apa gitu. Kalau nggak keberatan nih, kalau keberatan nggak usah ngomong Pak. Kalau nggak keberatan dulu Pak, waktu Bapak bisnis kayak begitu, peak 1 bulan omset bisa berapa Pak? Ya puluhan M lah. Puluhan M ya? Ya. Wow, luar biasa. Termasuk kalau nggak salah Bapak juga dulu mengembangkan tim Artis. nari kan? Nari. Tim nari anak-anak muda kayak Korea itu. Iya si Cherry Bell. Cherry Bell ya. Wah, luar biasa. Itu juga ngehit waktu itu ya. Iya, iya. Wow. Karena waktu modulnya di Setara itu kita bukan hanya toko musik,
Di belakang kita ada pabrik CD, pabrik percetakan, pabrik Integrated nih. sampai ke belakangnya kita produser department pun kita ada music producer, manajemen artis pun ada, Pak. Wah. Jadi satu dari A to Z lah prinsipnya. Makanya itu tiba-tiba harus stop, Seluruhnya hilang. hilang semua. Iya. And then you start a brand new things. Iya. Wah, saya bisa ngebayangin itu. At the age of 52, Pak. Waduh, age-nya 52 bukan 25 loh. No, bukan orang mestinya pensiun, ini mah baru startup gitu. 52 ya. Berarti nggak ada yang namanya terlalu tua untuk memulai sesuatu yang baru. Never too old, never Wow. too late pokoknya. Jadi saya kalau ingat ini, Pak, saya ingat Kentucky, Pak. Oh iya Saya benar. ingat itu Colonel Sanders. Benar. Memulai usahanya di usia hampir 70. Yes. Betul ya? Yes. Jadi berarti begini nggak ada never too late ya. Never Nggak ada too old ya. Key-nya the heart. The heart ya. And the God. And God. Wah, luar biasa. So, para pemirsa boleh kasih tepuk tangan di sini ya. Luar biasa. Dahsyat ini, dahsyat. Ini sesuatu yang menurut saya menginspirasi. Saya berharap apa yang Bapak share ini bisa menginspirasi khususnya karena di masa-masa pandemi begini banyak usaha yang berat, Pak. Ya. Banyak yang berat. Dan saya mendengar berita-berita bahwa di bulan-bulan yang akan datang ada banyak usaha yang akan tutup. Yes. Baik itu dep store, baik itu supermarket ya, banyak yang tutup nih ya. Yes. Dan saya melihat ini menjadi sebuah inspirasi buat mereka melihat jangan pikir nggak ada harapan. Oh. Bersama Tuhan selalu ada harapan. Benar. Karena Dia menyediakan hari esok yang penuh dengan harapan. Benar. Haleluya. Tuh. Luar Tuhan biasa. tidak mau kita miskin. Amin. Itu aja, Pak. Iya, Saya belajar. Dahsyat. Jadi kalau dalam hal ini, Pak, kalau saya melihat perjalanan bisnis yang seperti ini, saya berharap jadi kita ini bukan takut gagal ya, Pak ya. Nggak usah takut gagal ya, Pak ya. Tetapi kalau kita harus berani melakukan yang baru sama sekali ya. Malah justru, Pak, kalau ngomong jujurnya, kita harus belajar dari kesalahan kita. The more we learn from our mistake, the more smarter we are. Oke. Karena experience itu mesti dari mistake. Nggak ada orang bisa naik sepeda tanpa jatuh dulu. Oke, jadi kita belajar dari kesalahan. Benar. Ya. Kalau kita Salah banyak satu yang kesalahan. Bapak belajar dari kesalahan yang lalu apa tuh, Pak? Terlalu agresif. Terlalu agresif. Terlalu ekspansif. Oh. Nah, itu agresif, ekspansif, nggak mikirin Tuhan di atas. Itu kesalahan besarnya. Kalau Jadi sekarang anggap sendiri, I can do it myself. Oke. Itu Kalau pasal. sekarang pertanian lebih dekat sama Tuhan. Harus. Iya, Harus, karena Pak. semua kan agriculture ya kan, semua berasal dari Dia ya. Tergantung Benih, dia. yes. Dia mau kasih matahari, ya Yes. jadi. Dia nggak kasih matahari, bye-bye semuanya. Mantap, luar biasa. Nah, di bagian terakhir dalam beberapa menit terakhir sebelum kita akhiri episode ini, apa kira-kira yang menjadi pesan Bapak bagi para pengusaha yang hari-hari ini sedang mempertimbangkan untuk banting setir di masa pandemi ini? What to do, gimana ya, nanti gimana, kan banyak pemikiran. Saya yakin Bapak juga dulu pasti ada pertimbangan. Nah, karena Bapak sudah lewati dan sudah masuk ke dalam era yang lebih baru di tempat yang baru ini, apa pesan Bapak untuk para pemirsa yang hari ini mengikuti acara ini? Apa kira-kira pesan Bapak untuk mereka? Kita harus berani keluar dari comfort zone kita. Itu step pertama. Kalau kita mau berani keluar dari comfort zone kita, Dari zona nyaman ya? yes, jadi kita mau nggak mau harus make a lot of research dulu. Research paling penting, Pak. Jadi Oke. kalau kita mau masuk ke dunia apa, kalau tanpa research yang benar-benar detail, benar-benar pakai hati, nggak akan kita bisa keluar dari comfort zone, bisa sukses gitu prinsipnya. Sukses story-nya adalah research, do your research well. Dan ini bukan orang lain yang lakukan, harus kita sendiri. You have to do it yourself. Oke. Banyak orang kalau mau keluar dari comfort zone, oh make aja feasibility studies, suruh orang bikin formula, bikin apa namanya proposal. No, you have to do it yourself. Supaya dapat Seperti feelingnya kayak- ya? Bukan, Pak. Oh, apa nih? Konsepnya seperti kayak kita kalau mau buka restoran, kita harus bisa masak sendiri. Ah. Jangan suruh pakai chef yang masak, Oke. bikin menu, suruh chef yang Oke. bikin menu. No, once you ask the chef to make menu, besok hari chefnya kabur, you in trouble lagi. Yes. Jadi you got to be yourself. Oke, jadi prinsipnya. keluar dari comfort zone, terus research. Apalagi nih, Pak? Habis research, do it with your heart. Dengan kondisi gua kalau selamanya mau gua kerjakannya, gua nggak takut kotor, gua nggak takut capek, nggak takut ini, pasti bisa.
Mentalnya positif. Jangan ntar kalau ini gimana? Ntar kalau gini gimana? Itu yang bikin kita down terus. Jadi ada bayang-bayang ketakutan ya. Itu harus dihindari. Udah yakin aja pasti bisa. Walaupun susah, nggak apa-apa. We learn from our mistake. We learn from ini step by step experience itu learning it. Mistik kesalahan nggak apa-apa. Jangan mistik itu gagal. Kebalik. Oke. I have learned a lot, Pak. Mistiknya yang kita lewatin udah banyak sekali. Udah ampun dah. Cuman gitu ya. makin lama jadi bukannya makin bodoh, makin pinter. Pinter. Jadi learning curve-nya udah mulai bagus. Iya. Kurva gitu. belajarnya ya. Iya. Walaupun capek, Pak. Iya. Apanya naik turun ya. Iya. Apalagi Pak selain 3 poin? Cukup dari 3 situ ya? itu saya rasa yang paling penting di situ aja. Wow. Oke. Nah, para pemirsa, saya berharap apa yang disampaikan oleh Pak Wirawan ini menjadi suatu inspirasi buat Anda di masa-masa seperti ini. Jangan takut keluar dari zona nyaman, jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru sama sekali. Karena baik itu dalam pekerjaan, mungkin pindah kerja, karier yang baru maupun bisnis yang baru, percaya kalau bersama dengan Tuhan, hari esok penuh dengan harapan. Benar. Mujizat masih ada, perkara-perkara ajaib ada. Jangan lupakan dia ya. Yes. Jadi saya berharap hari ini Bapak Ibu luar biasa sekali dan saya berharap episode ini bisa memberkati Anda semua. Nah, nantikan episode kita bersama dengan Pak Wirawan di episode berikutnya. Sekali lagi Pak Wirawan, terima kasih untuk yang ada. Terima kasih, God bless Pak. you. Haleluya.